Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Nahwu Wadih jilid yang ketiga, di mana setelah kita membahas tentang makna atau arti dari huruf ataf, sekarang kita akan membahas tentang wawu ya, yaitu wawu ataf dan wawu ma'iyah. Di mana letak bedanya? Ya, temanya hari ini adalah wawul atfi. Wawu ataf. Yang wawu ataf ini biasanya kita dalam bahasa Indonesia kita artikan dan, ya, menunjukkan makna istirak, ya. Nah, sedangkan wawul ma'iyah, nah, namanya juga ma'iyah. Asal katanya ini kan ma'ah. Ma'ah ini artinya menunjukkan kebersamaan. Ya, menunjukkan kebersamaan. Jadi sama-sama itu. Ini namanya wawu ma'iyah. Ini dua wawu ini walaupun dalam kalimat sama-sama wa, tetapi fungsinya berbeda dan pengaruhnya dalam kalimat juga berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan dulu contoh-contoh berikut ini. Di sini pengarang kitab memberikan 6 contoh ya. Kalau kita lihat di sini ada 6 contoh. Nah, di dua contoh yang pertama ini adalah contoh dari wawu ma'iyah. Ya, kemudian di dua contoh yang kedua, yaitu nomor 3 dan 4, ini adalah contoh wawu ataf. Nah, sementara di dua contoh terakhir, ini adalah contoh kalimat yang wawunya ini bisa kita baca sebagai wawu ataf, bisa juga kita baca sebagai wawu ma'iyah. Nah, jadi ada kondisi yang seperti itu ya. Dalam satu kalimat, bisa saja kita jadikan dia wawu ma'iyah, bisa saja kita jadikan dia wawu ataf, tergantung konteks kalimatnya nanti seperti apa, begitu ya, tergantung qarinah ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai dari contoh nomor 1 dan nomor 2. Al-amsilatu, contoh-contoh. Sirtu, saya telah berjalan. Watulu al-fajri, dan fajar terbit. Nah, saya telah berjalan dan bersamaan dengan itu fajar terbit atau terbit fajar. Nah, antara berjalan dengan fajar terbit ini kan dua hal yang berbeda yang tidak bisa diistirok atau disatukan gitu. Dua hal yang berbeda. Kalau seandainya kita ini baca watulu'ul fajri, maka ini tidak masuk akal, sehingga artinya jadi begini. Saya dan terbit fajar berjalan. No. Kalau saya berjalan wajar, tapi terbit fajar berjalan ini bagaimana ceritanya, kan jadi tidak masuk akal. Maka di sini satu-satunya cara membacanya adalah watulu'a. Jadi wawunya di sini itu adalah wawu ma'iyah, bukan wawu ataf. Saya berjalan, dan pada saat berjalan saya itu, pada saat itu kebetulan sedang terbit fajar. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia biasanya wawu lil ma'iyah itu diartikan ketika, maka itu lebih cocok. Misalnya kita artikan begini. Sirtu watulu al-fajri. Saya telah berjalan ketika terbit fajar. Jadi maksudnya apa? Menunjukkan bahwa ketika orang ini berjalan, pada saat itu waktunya sedang terbit fajar. Bersamaan dengan dia berjalan itu fajar terbit, begitu. Makanya disebut dengan wawu ma'iyah. Begitu juga contoh yang kedua. Hadara Muhammadun. Muhammad telah datang. Kapan Muhammad datang? Wa ghurubasy syamsi. Bersamaan dengan itu matahari telah terbenam. Jadi ketika si Muhammad ini datang, pada saat itu, bersamaan dengan saat itu matahari sudah terbenam. Ini kan dua hal yang berbeda yang tidak bisa disatukan.
Nah, jadi wawunya di sini adalah namanya wawu ma'iyah. Makanya di sini harus dibaca wagurubah. Kalau seandainya dibaca wagurubu, itu menjadi kalimatnya tidak masuk akal. Misalnya kita baca hadara Muhammadun wagurubus syamsi. Muhammad dan terbenam matahari datang. Bagaimana terbenam matahari ini datang bersama-sama Muhammad? Ini jadi tidak masuk akal. Tetapi kalau dibaca hadara Muhammadun wa guru basyamsi, Muhammad hadir bersamaan dengan itu matahari terbenam, maka ini cocok. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan wa ini ketika, ya. Muhammad hadir atau Muhammad datang ketika matahari atau ketika terbenam matahari, begitu ya. Maka wawunya di sini adalah wawu ma'iyah. Nah, jadi contoh nomor 1 dan nomor 2 ini teman-teman adalah contoh dari wawu ma'iyah. Nah, kemudian kita lihat contoh nomor 3 dan nomor 4. Ini adalah contoh dari wawu atap seperti yang biasa ya. Contoh dari wawul atfi. Mari kita baca nomor 3. Takhosoma Ahmadu wa Hasanun. Takhosoma ini artinya saling berdebat ya, atau saling berselisih, bertengkar. Takhosoma saling bertengkar. Siapa? Ahmadu Ahmad wa Hasan dan Hasan. Jadi Ahmad dan Hasan bertengkar lah gitu ya. Ahmad dan Hasan bertengkar. Nah, di sini wawunya adalah wawul atfi. Wawu ataf. Jadi antara Ahmadu dan Hasanu ini istirak ya, memiliki perserikatan, baik itu dalam i'rabnya. Di sini Ahmadu dia dhammah, maka Hasanun juga dhammah ya. Nah, gitu, sama-sama takhosomah ya, sama-sama bertengkar. Jadi terlibat dalam satu hukum atau satu keadaan. Maka disebut dengan wawul atfi. Selanjutnya istaroka. Nah, istaroka Mahmudun wa Najibun. Istaroka hadir, istaroka ini artinya ikut ya. Siapa yang ikut? Mahmudun, Mahmud, wa Najibun dan Najib. Nah, Mahmud dan Najib berserikat atau berikut serta gitu ya. Nah, ini maka di sini dia sama. Jadi kata Najibun ini mengikuti Muhammadun ya, karena Najibun ini maktuf ya, Muhammadun ini maktuf alaih, sehingga secara hukum dia harus sama-sama marfu ya. Karena di sini Muhammadun sebagai fa'il, maka dia marfu. Jadi disambung dengan wawu ataf, maka Najibun ini karena dia termasuk tawabi yang mengikuti matbu'nya, maka dia harus dimarfukan juga. Tanda rofaknya di sini adalah dhammahnya. Oke, begitu ya. Nah, ini dua contoh ini adalah contoh dari wawul atfi ya, wawu ataf. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kelima dan enam. Di mana pada contoh ini wawunya bisa kita jadikan wawu ataf, bisa juga kita jadikan wawul ma'iyah. Bagaimana contohnya? Kita lihat nomor 5. Safara, telah musafir. Siapa? Ibrahimu, Ibrahim, wa Khalidun dan Khalid. Nah, jadi Ibrahim dan Khalid bersama-sama telah musafir. Nah, di sini kalau kita baca Ibrahimu wa Khalidun, maka wawunya di sini adalah wawu ataf. Kenapa? Karena kita menyamakan status hukumnya di sini, i'rabnya ya, i'rabnya sama-sama marfu. Maka berarti Khalidun mengikuti kata Ibrahimu dalam i'rabnya. Maka wawunya di sini otomatis wawu ataf ya. Tetapi kita juga bisa membacanya berbeda. Misalnya kita baca safara Ibrahimu wa Khalidan. Nah, Ibrahim telah musafir. Bersamaan dengan itu si Khalid juga di tempat lain telah musafir. Tetapi di sini mereka tidak, bisa jadi tidak saling mengetahui gitu. Kalau Ibrahim wa Khalid ini kan tadi kalau sama-sama gitu ya, bersamaan. Iya. Dia istirak gitu, bersama-sama musafirnya gitu. Nah, kalau dua hal ini bisa jadi kondisinya berbeda kalau kita baca wa khalidan, ketika dia
dibaca menjadi wawul ma'iyah. Intinya di sini adalah kalau kita baca Ibrahimu wa Khalidun, maka dia wawunya di sini adalah wawu ataf. Kenapa? Karena di sini kita menyamakan hukum antara Ibrahimu dengan Khalidun. Tetapi kalau kita baca Khalidan ini kan berbeda. Di sini dia marfu, di sini dia mansub gitu ya, nausab karena menjadi maf'ulum ma'ah jadinya ya. Khalidan ini i'rabnya adalah maf'ulum ma'ah karena di sini ada wawu ma'iyah, maka khalidan ini sebagai maf'ulum ma'ah. Nah, sehingga berbeda hukumnya antara Ibrahimu dengan khalidan. Nah, di sini berarti wawunya disebut dengan wawu ma'iyah. Tetapi ini boleh dibaca safara Ibrahimu wa Khalidun, bisa masuk akal, atau safara Ibrahimu wa Khalidan juga bisa ya. Nah, contoh yang nomor 6, nama tiflu wal murdi'u. Bisa juga kita baca nama tiflu wal murdi'ah. Nah, kalau kita baca wal murdi'u di sini, maka kita mengatofkan kata al murdi'u kepada at-tiflu. Berarti wawunya di sini adalah wawu atof. Tapi kalau kita baca al murdi'ah, maka wawunya di sini adalah wawu ma'iyah, sehingga al murdi'ah ini dia mansub karena berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah, maf'ul yang datang setelah adanya wawul ma'iyah. Gitu, sehingga hukumnya tentu saja menjadi berbeda ya. Nama tiflu wal murdi'u. Telah tidur anak itu dan ibu yang menyusuinya. Al-murdi ini artinya yang menyusui, ibu susuannya, bisa jadi ibu kandungnya ya, yang jelas yang menyusuinya. Nah, kalau kita baca nama tiflu wal murdi'ah, telah tidur anak kecil itu, wal murdi'ah, bersamaan dengan itu di tempat lain ibu yang menyusuinya juga tidur gitu. Jadi dibaca wal murdi'u bisa, wal murdi'ah juga bisa. Intinya kalau kita baca wal murdi'u berarti ini kita atofkan kepada at-tiflu. Sehingga hukum al-murdi'u sama dengan hukum at-tiflu dalam i'rabnya. Kalau kita baca wal murdi'ah, maka ini berbeda hukumnya. Maka di sini wawunya adalah wawu ma'iyah. Di sini at-tiflu tetap jadi fa'il, kalau di sini al-murdi'ah menjadi maf'ulun ma'ah. Kenapa maf'ulun ma'ah? Karena di sini ada wawu ma'iyahnya. Ya, setelah wawu ma'iyah itu nanti akan menjadi maf'ulun ma'ah. Oke teman-teman, nah untuk lebih jelasnya coba kita baca pembahasannya ya. Al-bahthu, pembahasan. Ta'ammal al-mithalaini al-awwalaini min al-amthilati al-mutaqaddimati. Tajidu anna al-isma alladhi ba'da al-wawi fihima mansubun ghairu tabi' lima qablahu fil i'rab. Famas sababu fi dhalik? Nah, perhatikanlah dua contoh pertama, maksudnya contoh nomor 1 dan nomor 2 tadi ya, dari contoh yang sudah lewat. Engkau akan menemukan bahwasanya isim setelah wawu itu mansub ya, karena itu contoh dari wawu ma'iyah. Tidak mengikuti isim sebelumnya. Isim sebelumnya kan marfu, sedangkan isim setelahnya itu mansub gitu. Nah, apa yang menyebabkan hal demikian itu? Alaisatil wawu huna wawul atfi? Bukankah di sini wawunya bukan wawu ataf? Naam, tentu saja bukan ya. Al wawu huna ghairu atifah. Wawunya di sini adalah bukan wawu ataf. Li'anna al-atifah taqtadi ishtirakul ma'tuf, ishtirakal ma'tufi wal ma'tuf alaih. Nah, karena kalau wawu ataf itu menuntut ya adanya ishtirak antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya, artinya kesamaan gitu. Sama-sama marfu dalam i'rabnya gitu ya. Kalau ma'tufnya rafa, maka ma'tuf alaih, kalau ma'tuf alaihnya rafa, maka ma'tufnya juga rafa gitu. Fi nisbatil hukmi, dalam penisbatan hukum, ilaihima, kepada keduanya, kama taqaddama, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Wal ishtiraku huna ghairu mawjud. Nah, di sini tidak ada ishtirak, artinya tidak ada kesamaan dalam hukum. Yang satu dia marfu, yang satu dia nasab. Coba kita lihat ya contoh nomor 1. Di sini kan kata sirtu, nah, di sini tu dia dalam keadaan rofa ini, walaupun dia ini ta ini adalah dhamir muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Jadi mahalnya di sini mahal rofa ya, karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Yang jelas di sini dia rofa. Nah, sementara di sini dia mansub.
gitu ya. Dia mansub karena menjadi maf'ul ma'ah gitu. Berarti di situ kan tidak ada kesamaan ya. Tidak ada ishtirak gitu. Li'anna as-sayrah la yumkinu an yasdura min tulu'il fajri. Ya, karena perjalanan itu tidak mungkin disandarkan pada terbitnya fajar gitu ya. Jadi perjalanan itu adalah hal berbeda, terbit fajar juga adalah hal yang berbeda gitu, tidak ada istiraknya. Wal huduru la tasihhu nisbatuhu ilal ghurub. Sementara datang tidak sah dinisbatkan pada al-ghurub gitu. Wa iza lam takun hazil wawu atifatan famada takunu izan. Nah, kalau wawunya ini bukan wawu ataf, maka wawu apa kalau begitu? Nah, inna lau tadabbarna, ini di sini ini ba. Inna lau tadabbarna makna ini hilang huruf-hurufnya ya. Maknal mitsalaini. Kalau kita renungkan arti dari dua contoh tadi, lawajadna, kita akan menemukan al-wawa bi makna ma'a. Wawunya di sini artinya ma'a. Fi kulli minhuma, pada tiap-tiap contoh yang dua tadi itu. Fahiya wawun tufidul musahabah. Maka waw di sini memiliki makna musahabah wal ma'iyah atau ma'iyah, sehingga disebut dengan waw ma'iyah. Waw yang menunjukkan arti kebersamaan. Wal ismu ba'daha, dan isim setelahnya yakunu mansuban daiman, selama-lamanya akan mansub ala annahu maf'ulun ma'ah, karena dia disebut maf'ul ma'ah. Ya, jadi isim setelah wawu ma'iyah itu disebut dengan maf'ul ma'ah dan kondisinya selalu mansub. Wa idza ta'ammaltal misalaini saniyaini, dan kalau kamu perhatikan dua contoh yang kedua, itu berarti nomor 3 dan 4 tadi ya. Wajadta hunaka ishtirakan fil hukmi. Engkau akan menemukan adanya keikutsertaan atau perserikatan dalam hukum. Bainal ismil ladzi ba'dal wawi wal ismil ladzi qablaha. Antara isim setelah wawu dengan isim sebelum wawu. Wa wajadta saniyal ismain sabi'an li awwalihima fi i'rabihi. Engkau akan menemukan dua isim itu mengikuti yang bagian awalnya dalam i'rabnya. Fal wawul lati bainahuma izan hiya wawul atfi al ma'rufah laka. Maka wawu yang ada pada keduanya itu, yaitu contoh nomor 3 dan 4 itu disebut dengan wawu ataf. Wala yumkinu an takuna wawal ma'iyah, dan tidak mungkin itu wawu yang pada contoh nomor 3 dan 4 itu dikatakan sebagai wawu ma'iyah. Lianna kullan minal fi'laini takhasamah washtaraka la yumkinu suduruhu min wahidin. Nah, tidak mungkin disandarkan pada satu. Bal la budda min sudurihi min muta'addidin, tetapi harus disandarkan itu pada bilangan yang berbeda-beda. Falau kanatil wawu lil ma'iyah lakana ma'na zalika annal fi'la alladzi la yasduru illa min muta'addidin shadirun min wahidin wa hadza ghairu ma'qul. Nah, kalau kita rubah dia menjadi wawu ma'iyah, maka maknanya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh satu orang saja, dan ini tidak masuk akal. Nah, apa sih maksudnya kalimat ini? Begini teman-teman ya. Kita kembali dulu ke dua contoh tadi. Ya. Takhosomah artinya ini adalah bertengkar. Tahu bertengkar. Bertengkar mungkin nggak dari satu orang? Nggak mungkin. Bertengkar itu minimal 2 orang. Masa ada orang bertengkar dengan dirinya sendiri? Ya. Jadi bertengkar itu antara satu orang dengan 2 orang. Maka di sini Ahmad wa Hasan adalah 2 orang yang sedang bersengkar. Maka cocok wawunya di sini adalah wawu ataf. Kalau dirubah jadi wawu ma'iyah itu menjadi tidak masuk akal. Kalau sumber pertengkaran itu dari satu orang itu tidak menjadi tidak masuk akal lah gitu ya. Nah, seperti itu maksudnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan biar videonya nggak terlalu panjang ya. Wa idza tadabbartal misalainil akhiraini, dan kalau kamu perhatikan dua contoh terakhir, berarti contoh nomor 5 dan 6 ya. Wajadtal fi'la fi kulli minhuma yasihu an yakuna waqi'an minas syakhsain ma'an. Engkau akan menemukan bahwa dua fi'il pada tiap-tiap contoh yang dua itu sah saja
eee, dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Kama yasihu ayyakuna waqi'an min awwalihima bi musahabatis tsani. Dan sah juga apabila itu terjadi dari salah satu di antara keduanya dan itu ada kebersamaan kejadian. Maksudnya bisa jadi si Ahmad musafir, di tempat lain si Khalid juga musafir gitu. Jadi sama-sama musafir tetapi dua hal yang berbeda yang mau kita sebutkan persamaan keruntutan peristiwanya. Wa 'alal wajhil awal takun waul atifah. Kalau dalam bentuk yang pertama itu adalah waw ataf wal ismu tsani marfu'an bit tabaiyah. Sehingga isim yang kedua itu dia dimarfu'kan karena sebagai pengikut dari isim yang pertama. Wa 'alasani takunu al wawu lil ma'iyati, dan dalam bentuk yang kedua maka wawunya disebut wawu ma'iyah wal ismu tsani mansuban ala annahu maf'ulun bih. Sehingga isimnya yang kedua itu dia itu mansub sebagai maf'ul ma'ah. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman. Kita lihat contoh 5 dan 6. Kalau kita baca kata Khalidun ini marfu mengikuti Ibrahimu, maka secara otomatis wawunya di sini adalah wawu ataf. Kenapa? Karena Khalidun mengikuti Ibrahimu gitu. Tetapi kalau baca Khalidan, maka jelas status hukumnya kan berbeda. Sehingga wawu di sini mau tidak mau harus disebut dengan wawul ma'iyah gitu. Karena kata Khalidan ini tidak mengikuti kata Ibrahimu. Di sini Ibrahimu sebagai fa'il sementara Khalidan sebagai maf'ul. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi tidak mengikuti dalam i'rabnya. Nah, maka di sini boleh kita pilih. Kalau kita baca safara Ibrahimu wa Khalidun berarti wawunya di sini wawu ataf. Tapi kalau kita baca safara Ibrahimu wa Khalidan berarti wawunya di sini adalah wawul ma'iyah, dan sama-sama bolehnya dalam kasus yang ini ya. Mau kita pakai yang mana bisa. Seperti yang dikatakan tadi tergantung konteksnya. Oke, mari kita lihat kaidahnya teman-teman. Nah, ini perlu dicatat dan dihafalkan ya. Kaidah ini yang paling penting untuk kita tetap ingat perbedaan antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah itu ya. Baik, mari kita lihat. Wawul atfi tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Wal ismu ba'daha yakunu tabi'an lima qablahu fi i'rabihi. Wawu ataf itu ya menunjukkan perserikatan antara yang isim sebelumnya dengan isim setelahnya dalam penisbatan hukum kepada keduanya. Isim setelahnya itu menjadi tabi atau mengikuti dari isim sebelumnya dalam i'rabnya. Maksudnya kalau wawu ataf itu kalau isim ma'tuf alaihnya itu rofa, maka ma'tufnya juga harus rofa. Kalau ma'tuf alaihnya nasab, maka ma'tufnya juga harus nasab gitu. Jadi tetap harus mengikuti dalam i'rab. Nah, berbeda dengan wawul ma'iyah. Wa wawul ma'iyah la tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal tadullu 'alal musahabah. Nah, sedangkan wawu ma'iyah itu tidak menunjukkan makna ishtirak, kebersamaan dengan antara isim sebelumnya dengan yang setelahnya dalam hukum, tetapi menunjukkan adanya musahabah. Musahabah ini artinya kesamaan lah, kesamaan waktu, kebersamaan gitu. Wal ismu ba'daha yakunu mansuban, dan isim setelah wawul ma'iyah itu selalu dalam keadaan mansub. Nah, jadi kita lihat aja ya, kalau isim setelahnya itu dibaca mansub, maka wawunya itu pasti adalah wawu ma'iyah, bukan wawu ataf. Daiman selama-lamanya ala annahu maf'ulun ma'ah, karena statusnya adalah sebagai maf'ul ma'ah. Nah, itu bedanya ya antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Kira-kira bisa dibedakan ya. Kalau wawu ataf itu menunjukkan ishtirak, kalau wawu ma'iyah tidak menunjukkan ishtirak. Kalau wawu ataf itu harus sama dalam i'rabnya, kalau wawu ma'iyah itu menyebabkan isim setelahnya itu harus mansub ya. Jadi selamanya dia mansub, tidak mungkin marfu, tidak mungkin apalagi sampai majrur, tidak mungkin ya. Jadi dia selalu mansub. Nah, ini bedanya ya. Kalau wawu ma'iyah pasti menyebabkan isim setelahnya itu adalah mansub. Nah, sedangkan wawu ataf
isim setelahnya itu tergantung dari isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu, maka isim setelah wawu itu pasti marfu. Kalau isim sebelumnya mansub, maka isim setelahnya pasti mansub. Jadi pokoknya dalam i'rabnya itu mengikuti dari isim sebelumnya. Sebelum wawu ataf ini ya. Nah, itu bedanya antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Selanjutnya, kaidah ketiga. Tata'ayyanul wawu lil ma'iyyati iza kana hunaka mani'un minal atfi. Itu. Wawu itu jelas untuk ma'iyah bila di sana terdapat halangan untuk dijadikan wawu ataf. Itu. Maksudnya, kalau kalimatnya tidak mungkin untuk dijadikan wawu ataf, maka itu jelas adalah wawu ma'iyah. Tata'ayyanul wawu lil atfi ba'da ma la yata'atta wuqu'uhu illa min muta'addidin. Nah, wawu itu jelas adalah wawu ataf setelah kejadiannya diketahui berasal dari beberapa orang. Itu tidak bisa pekerjaannya itu berasal atau kejadiannya itu berasal dari satu orang. Jadi kalau wawu ataf ini berasal dari jumlah yang berbeda. Misalnya kayak bertengkar. Bertengkar kan tidak mungkin bersumber dari satu orang, minimal dua orang lah gitu. Atau keikutsertaan pergi. Kalau kita ingin mempersamakan, maka tidak mungkin bersumber dari satu orang. Paling tidak dari dua orang. Idza sahhal 'atfu wa lam yajib jaza an takuna al-wawul lil 'atfi wa an takuna lil ma'iyah. Apabila sah diatapkan tetapi tidak harus juga diatapkan, maka boleh dibaca wawu dengan wawu ataf, boleh juga dijadikan lil ma'iyah. Itu seperti contoh nomor 5 dan 6. Nah, ini teman-teman pembahasan tentang wawu. Jadi wawu itu ada dua, wawu ataf dan wawu ma'iyah. Kalau setelah wawu itu dia selalu mansub, maka bisa jadi itu adalah wawu ma'iyah. Tetapi kalau setelah wawu itu kadang dia rofa, kadang dia nasab, kadang dia majrur, tergantung kata sebelum wawu, maka itu adalah wawu ataf. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini ya lumayan jelimet sih, tapi ini sebenarnya tidak terlalu ya. Wawu ataf dengan wawu ma'iyah ini tidak terlalu sulit. Di dalam kalimat sangat mudah untuk dibedakan. Nah, ya mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat dipahami dan ilmu kita berkah dan bermanfaat, dapat kita amalkan ketika kita membaca kitab ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.